Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Andrianti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu Guru masih semangat hari ini? Baiklah Bapak Ibu Guru, kalau saya bilang bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu Guru bilang, aku sehat, aku hebat, yes. Bisa Bapak Ibu Guru? Bisa. Kita coba ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku sehat, aku hebat, yes. Oke, luar biasa. Tepuk tangan yang mulia untuk kita semua. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru dalam rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, saya Iin Andrianti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Dan hari ini saya akan melaksanakan satu rangkaian kegiatan dari pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu Guru bersedia mengikuti kurang lebih sejak atau bahkan lebih kegiatan ini. Bapak Ibu Guru juga masih semangat di pagi hari ini. Semoga semangatnya sampai di akhir kegiatan kita ya Bapak Ibu Guru sekalian. Baiklah, langsung saja pada hari ini saya akan membawakan materi yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 bersama saya Iin Andrianti, CGP Angkatan 10 Kota Makassar. Agar kegiatan kita bernilai pahala, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kepada Bapak silakan duduk. Kita lanjutkan ya kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum saya ulang terlebih dahulu ketika saya mengabsen mata pelajaran atau kelas yang Bapak Ibu Guru aku, saya ingin meminta Bapak Ibu Guru itu menyebutkan satu kalimat positif. Entah itu kalimat positif untuk diri Bapak Ibu sendiri ataupun kalimat positif yang Bapak Ibu tujukan kepada orang-orang di sekitar Bapak Ibu Guru. Bisa Bapak Ibu Guru? Oke, bisa. Ada yang bersedia angkat tangan siapa yang pertama atau saya yang akan menyebutkan? Oh, terima kasih. Silakan Pak Guru Bapak. Sebutkan nama dan silakan berdiri. Ya, terima kasih. Nama saya Misbahudin, guru kelas 4 SDN Pemayawan. Jadi kalimat positif yang atau biasa saya lakukan yaitu lakukan yang terbaik. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kepada Pak Guru Budaya Studi Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bapak Simpikan, guru pendidikan Islam. Jadi kalimat positif yang biasa saya ucapkan ketika sebelum absen, yakni
selalu tersenyum dan semangat selalu. Masya Allah, selalu tersenyum dan semangat selalu. Oke, saya minta semua ya. Kalau begitu saya sebut saja namanya. Kepada Ibu Nurdina, bisa memberikan satu kalimat positif? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya selalu memberikan positif, yaitu mari selalu bahagia dan tersenyum. Oke, dikira saja rumahnya, dikira saja. Diperkenalkan nama tak? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Mulyati, wali kelas 3. Kata positif yang sering saya arahkan anak-anak untuk ucapkan yaitu biasakan mengucapkan 4 kata ajaib, yaitu maaf, permisi, tolong, dan terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, baik. Perkenalkan, saya Ibu Nurul Fitri. Saya di sini sebagai guru bahasa Inggris. Jadi, kata-kata positif yang selalu saya ucapkan kepada murid-murid saya setiap mengajar yaitu kalian semua hebat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatannya. Saya Regina Buhendina setelah kelas 5 ada pertanyaan positif yang selalu saya berikan kepada anak-anak, yaitu kalian pasti bisa, jangan pernah menyerah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanjay, guru pengalaman. Kalimat yang selalu saya gunakan itu selalu saya katakan senyum, karena senyum itu harus dilakukan. Dari saya untuk diriku sendiri ya. Kadang-kadang di guru kelas 2, kalau untuk diriku sendiri ya, berhenti, bermimpi, mulailah bertindak. Oke. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah. Saya sebagai pengajar di sini. Kata positif yang saya sampaikan kepada anak-anak saya itu jangan terus yang oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah diri sendiri. Oke, luar biasa semua ya kalimat positif dari Bapak Guru hebat SD Negeri Malewa. Baiklah, dari kalimat positif yang Bapak Ibu telah satukan, ketika saya mau menyebutkan budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di kepala Bapak Ibu Guru? Budaya positif. Oke, Ibu Nurdina. Oke, terima kasih. Yang terlintas di benak saya itu anak-anak yang memiliki sikap yang baik dan sopan santun. Oke, sikap baik dan sopan santun. Bagus sekali. Masih ada apa yang mau mengeluarkan pendapatnya? Kemudian. Jadi ketika mendengar budaya positif yang terlintas di pikiran saya itu perilaku yang selalu dilakukan, yang perilaku baik dan selalu dilakukan. Oke, kebiasaan baik yang selalu dilakukan. Baiklah, Pak Sulika. Ya, terima kasih Guru. Kalau disebutkan kata budaya positif yang terlintas di pikiran saya adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan turun-temurun oleh tua kita, tetapi nilainya itu positif semua, seperti nilai AB, kondisi, atau Oke, jadi budaya turun-temurun
mengajar kita memenuhi materi. Baiklah Bapak Ibu Guru, jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang bernilai positif. Nah, kebiasaan yang bernilai positif ini akan kita arahkan atau biasakan setiap hari untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, di mana kegiatan-kegiatan positif kita itu harus menerapkan nilai-nilai kebaikan agar apa yang kita lakukan itu mengutamakan pendekatan yang penguatannya itu berarah ke kegiatan yang positif, di mana kegiatan positif ini kita utamakan pada pengembangan diri dan pembentukan karakter yang baik pada murid kita. Seperti apa sih pengembangan karakter yang baik pada murid kita? Kita itu harus mulai dari diri kita sendiri sebagai pendidik, di mana kita ketahui bahwa kita itu ada pendidik sebagai teladan bagi murid kita. Jadi kalau kita ingin mengharapkan murid yang baik, maka kembalikan dulu sama diri kita. Sudah baikkah saya menjadi seorang pendidik? Sudah benarkah cara-cara aku ini sebagai seorang guru melakukan pendekatan yang baik terhadap murid saya atau belum? Nah, salah satu atau langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di dalam diri kita sendiri, yang pertama adalah kita harus berpikir yang positif. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang murid-murid kita lakukan, kita tidak boleh langsung menilai, nah kamu memang selalu jalan-jalan di sini. Tidak ya, kita harus berpikir positif. Kenapa? Karena setiap anak yang mempunyai masalah pasti ada penyebabnya. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah cari tahu dulu akan masalahnya. Jangan langsung menilai anak tersebut, memang kenapa? Memang kamu tidak suka sama temanmu atau begini. Jadi itu kita kembalikan sama diri kita, tanamkan dalam diri kita untuk berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Jadilah teladan yang baik bagi murid-murid kita. Kenapa? Karena ketika murid kita melihat contoh kecilnya, kita saja menjumpai sampah di jalan. Ketika kita buang di tempat sampah dan dilihat oleh murid kita, maka murid kita akan mengikut, akan tertanam dalam dirinya. Guru saja seperti itu yang saya belajar kebersihan. Walaupun itu tidak instan ya Bapak Ibu, semuanya punya proses, punya tahap. Tetapi tanamkan dulu dalam diri kita sebagai pendidik yang baik, sebagai teladan dan murid-murid kita, sebagai orang tua di sekolah, kita tumbuhkan pikiran positif, hati positif, dan sikap positif. Selanjutnya, di dalam kegiatan hari ini ada 6 poin yang akan saya bahas, karena seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu akan berjalan ketika kita menerapkan ke-6 konsep tersebut. Apakah Bapak Ibu guru mengharapkan sekolah kita menerapkan budaya positif? Mengharapkan. Oke, kalau kita mengharapkan budaya positif, maka kita harus menerapkan ke-6 konsep budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah ketiga restitusi. Kita melangkah pada poin pertama, yaitu disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, pasti yang terlintas di pikiran kita, oh kata apa? Betul Bapak Ibu guru? Tetapi kita lihat dulu materi di sini ya. Disiplin positif itu adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kita mengajarkan anak untuk belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan atau atas perbuatan mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan seperti apa dampaknya ketika mereka melakukan suatu masalah. Nah, di mana disiplin positif ini kita harus mengarahkan anak agar dapat mengontrol dirinya dalam melakukan suatu tindakan. Jadi kita tumbuhkan dulu posisi anak ini yang bisa mengontrol
yang kita terapkan dalam kelas atau di sekolah kita. Nah, disiplin positif ini akan membuat murid memahami dan menyadari bahwa motivasi internal itu tumbuh dari dalam dirinya. Di sini murid harus kita bimbing, harus kita tuntun bahwa segala tindakan yang mereka lakukan itu betul tumbuh dari kesadaran mereka sendiri, bukan karena mereka ingin mendapatkan pujian, bukan karena mereka takut akan hukuman, dan bukan karena mereka tertekan karena adanya paksaan dari faktor eksternal atau dari lingkungan mereka sendiri. Jadi kita di sini menuntut murid untuk menumbuhkan kesadaran dirinya mengenai apa yang harus mereka lakukan agar nilai-nilai kebajikan ini dapat mereka terapkan dalam kebiasaannya sehari-hari di lingkungan sekolah. Di mana nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan itu harus kita berpatokan atau berdasarkan pada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Jadi, apapun yang kita lakukan untuk mengembangkan karakter murid kita di sekolah, seharusnya, sebaiknya kita harus mengarah pada profil pelajar Pancasila dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk menumbuhkan disiplin positif di sekolah kita. Kemudian pada poin yang kedua, konsep budaya positif yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 poin mengenai motivasi perilaku manusia, di mana ketika manusia itu berperilaku, mungkin dia mempunyai 3 motivasi. Yang pertama, dia berperilaku karena dia hanya ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, bisa saja mereka berperilaku karena hanya akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi bisa saja dia di sini berperilaku baik kalau di depan tak karena mendapat pujian atau adanya penghargaan. Kemudian yang ketiga, nah poin yang ketiga ini adalah poin yang kita harapkan, yang harus kita bina, yang harus kita tuntun kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika motivasi perilaku manusia ini, jika kita terapkan dalam kelas atau dalam sekolah kita, ada 3 yang biasanya anak-anak atau murid-murid kita itu melakukan tindakan karena mungkin adanya hukuman, konsekuensi atau restitusi. Jadi atas dasar inilah kemungkinan anak-anak kita melakukan suatu tindakan atau atas dasar motivasinya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa pada kolom pertama adalah identitas gagal, yaitu ketika seorang guru memberikan hukuman kepada murid. Kenapa dikatakan gagal? Karena ketika guru memberikan hukuman kepada murid, bisa saja dampaknya terhadap murid itu adalah anak-anak bisa menyembunyikan kesalahannya atau dia berbohong dasar apa yang dia sudah lakukan. Karena kenapa? Karena dia takut dihukum sama bapak ibu gurunya. Kemudian dampaknya juga yaitu anak-anak akan merasa marah, mengasingkan diri dan merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian muncul konsekuensi. Di sini konsekuensinya sudah masuk dalam tahap identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi ini sudah masuk pada nilai kebajikan disiplin. Kenapa dia masuk dalam nilai kebajikan disiplin? Karena kalau konsekuensi itu sudah berharap pada yang lebih baik dari hukuman. Kenapa? Karena kalau hukuman itu selalu bersifat fisik ataupun
Jadi dia akan dampaknya itu menyakiti hati seorang anak, sehingga anak ini ketika dihukum secara terus-menerus akan menjadi pendendam. Inilah yang menunjukkan motivasi karena dia bertindak karena atas dasar takut, karena adanya hukuman. Jadi ini hukuman faktor eksternal ketika anak-anak ini melakukan suatu tindakan. Kemudian kalau konsekuensi dia sudah masuk dalam nilai kebajikan disiplin karena anak-anak ini sudah taat peraturan. Di sini juga belum terlalu maksimal ketika kita menerapkan konsekuensi. Kenapa? Karena masih ada campur tangan dari seorang guru walaupun belum maksimal ya. Tetapi di sini guru masih menetapkan sendiri apa kira-kira konsekuensinya ketika seorang anak itu melanggar aturan sekolah. Kemudian ketika masuk restitusi, disinilah yang diharapkan seorang guru mampu menyelesaikan masalah dengan tahap restitusi. Kenapa tahap restitusi itu kita harapkan dimiliki oleh seorang guru dalam menyelesaikan masalah? Karena di tahap restitusi ini kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Ada tahapan dalam restitusi ini yang sebentar akan saya jelaskan pada abjad selanjutnya. Di tahapan restitusi ini kita sebagai guru bertugas menuntut anak untuk bertanggung jawab dan mencari sendiri atau memecahkan sendiri masalah dan memecahkan sendiri apa kira-kira dampaknya dan apa yang harus anak-anak lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi diharapkan seorang guru ketika menyelesaikan masalah itu terapkanlah restitusi ini untuk menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap anak. Jadi pada hukuman dan konsekuensi saya pun sebagai diri saya sendiri biasanya memang masih menggunakan hukuman. Pada pembelajaran sebelumnya, sebelum saya mempelajari modul 1 ini dalam pendidikan guru penggerak, saya masih menerapkan hukuman pada anak didik saya, terutama yang belum tidak mengerjakan PR. Itu masih saya kasih hukuman. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya mendapatkan pengalaman baru. Oh, ternyata anak-anak seperti itu ya. Saya pun dalam menerapkannya di kelas, ketika memberi perhatian terhadap anak, saya kira itu adalah positif untuk anak. Ternyata itu salah ya. Memberi penghargaan kepada anak itu ternyata tidak menumbuhkan motivasi dalam diri anak, tetapi hanya anak hanya ingin melakukan surat karena dapat hadiah. Ternyata itu yang miskonsepsi yang saya dapatkan, dan setelah saya mempelajari saya baru paham bahwa ternyata menjadi seorang guru itu memecahkan masalah anak itu kita menggunakan restitusi seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada poin yang kedua, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru di kelasnya sudah terdapat poin dalam keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu guru tahu tidak kapan sebaiknya kita membuat keyakinan kelas ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kesepakatan dan keyakinan dia berbeda-beda. Nah, kalau kesepakatan itu kita buat sebelum membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas inilah yang sudah kita membuatkan poster, sudah mengandung kalimat positif di dalam poster yang sudah kita buat. Saya pun awalnya bukan keyakinan kelas yang saya pakai di kelas, tetapi kesepakatan kelas. Nyatanya itu adalah yang benar keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi kira-kira Bapak Ibu saya memberi pendapatnya apa kira-kira sebaiknya waktu yang tepat kita membuat keyakinan kelas. Ya Pak Islam. Mungkin kalau untuk membuat keyakinan kelas baiknya itu dilakukan saat awal masuk di awal pembelajaran, awal tahun. Oke, ya bagus sekali jawabannya Pak Islam. Jadi keyakinan kelas ini waktu yang tepat untuk membuat keyakinan kelas adalah di awal semester. Ketika murid sudah naik kelas, kita berjumpa dengan murid-murid baru kita,
ketika kita sudah menyepakati bersama murid-murid kita. Jadi kalau misalnya tidak boleh menyontek, apakah itu kesepakatan kelas atau bukan? Tidak boleh menyontek. Kesepakatan. Yang mengatakan itu kesepakatan, boleh angkat tangannya. Kalau saya bilang tidak boleh menyontek, Kesepakatan. kesepakatan atau aturan? Aturan yang disepakati ya. Aturan yang disepakati. Oke, tidak apa-apa Bapak. Aturan itu adalah boleh bernada negatif, tidak boleh menyontek, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berbicara kotor, itu adalah aturan. Bernada negatif dalam berkata tidak apa-apa kalau aturan. Tetapi dari aturan itu kita harus sepakati dulu bersama siswata. Apakah setuju tidak? Aturan ini kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Kalau sudah setuju, ketika membuat suatu keyakinan, maka harus kita berubah pernyataan tersebut itu dengan pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan mengandung nilai-nilai positif. Jadi kalau tidak boleh menyontek, ketika kita jadikan keyakinan kelas, kita ubah kalimatnya jadi apa? Iya, berbuat jujur. Ya, berbuat atau berperilaku jujur. Sepakat itu sama siswata. Kemudian kalau tidak boleh berbicara kasar, ketika kita bukan dalam keyakinan, kalimat positifnya. Oke, berkata yang sopan. Jadi di situ kita harus menyepakati bersama murid-murid kita. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Di sini saya masukkan kesepakatan kelas saya ya. Ini saya belum berubah judulnya. Karena saya buat ini sebelum saya mempelajari murid 1.4 ini bahwa yang benar itu adalah keyakinan. Kalau hanya sekedar kesepakatan, anak-anak belum bisa yakini, belum bisa tumbuhkan dari dalam dirinya untuk menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Jadi kalau di kelas saya itu ada 5 yang disepakati bersama siswa. Yang pertama itu berbaris sebelum masuk kelas dan mengucapkan salam saat masuk kelas. Yang kedua berbaris sebelum belajar. Yang ketiga meminta izin saat ingin keluar dari kelas. Yang keempat melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Dan yang kelima adalah mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi Bapak Ibu Guru, apalagi sudah mendekati tahun ajaran baru, alangkah baiknya langkah pertama yang Bapak Ibu Guru lakukan untuk menerapkan disiplin politik ini adalah duduk santai, diskusi, curhat pendapat sama murid untuk membuat keyakinan kelas. Agar apa? Agar kelas kita berjalan disiplin, anak-anak bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka sudah sepakati. Bagaimana Bapak Ibu Guru sudah mengantuk? Belum? Sudah belum? Ya, kalau begitu waktunya sedikit. Silakan Bapak Ibu Guru berdiri dulu di tempatnya masing-masing. Merendahkan dulu Ibu Bapak, biar tidak terlalu tegak. Biar bisa. Ada yang tahu sedikitnya? Gajah semua bulat jadi. Tidak? Oke, saya jelaskan ya. Ketika saya bilang gajah, Bapak Ibu Guru bilang besar. Oke, saya ulang gajah. Kalau saya sebut semut. Kalau saya bilang ular, Ibu Guru Bapak Ibu bilang panjang. Oke, ular. Panjang. Bapak Ibu bisa mungkin atau bikin ada yang tidak saling bertabrakan. Kalau saya bilang cacing, semua bilang pendek. Paham? Ini instruksi yang pertama adalah gerakan sesuai perkataan. Oke? Gajah.
pandang terus. Tapi kita ada beda ya. Oke, kita pakai baju depannya. Ya. Siap? Gajah? Bulan? Ada yang salah? Oke, tidak ada di teman-teman. Cuma cek kalau misalnya ada itu. Bagaimana kesingan dulu? Oke, satu kali lagi ya. Cacing. Bulan. Sokong. Gajah. Oke, terima kasih teman-teman. Luar biasa. Walaupun ada beberapa video fokusnya ya, tapi tidak ada hukumannya loh Pak Ibu. Aslinya terbagus. Oke, teman-teman, Tangan kamu salah, jangan ngomong. kalau begitu tidak fokus Bapak, karena antara ucapan dan Ini gerakan perbuatan mereka instruksinya tadi, jangan diikuti ucapannya yang mereka lakukan. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu guru hebat. semua. Oke, selanjutnya kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya lanjut, saya meminta pendapatnya Bapak Ibu guru, apa saja sih kebutuhan manusia? Makan, Makan, minum, minum, pakaian, pakaian, dihargai, dihargai, tempat tinggal, ada lagi, makan, ada lagi, ya Pak. Dua kebutuhan manusia. Ya, yang pertama, Kebutuhan primer dan primer. sekunder. Bisa dijelaskan Pak, primernya seperti apa? pasien, Oh, ternyata ada tiga ya? Primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini sudah masuk materi kelas tinggi ya Bapak ya? yang kesempat. Sudah masuk materi kelas keempat. Baiklah, kita berangkat kebutuhan dasar manusia. Ada yang bisa baca di depan Bapak Ibu guru? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apakah ini sudah kita terapkan di dalam kelas Bapak Ibu? Ketika anak-anak kita melakukan atau melanggar suatu aturan, apakah pernah kita tanya kenapa tidak? Pernah tidak? Ketika bertanya seperti itu, pernah? Apakah hanya sebatas bertanya kenapa tidak? Karena tidak Bapak Ibu guru berpikir saya harus tanya ini teman-teman. Pernah? Saya pernah luar biasa. Pernah oke, masya Allah ya. Sudah kita coba. Kemudian hasilnya Bapak Ibu Hasilnya kemarin belum maksimal. kalau saya itu ada perubahan. Ada perubahan. Oke, alhamdulillah. Kalau Ibu belum maksimal, tantangannya karena apa Ibu yang belum maksimal? Misalnya hanya sebatas mencari tahu saja apa penyebabnya dari yang amat ada tidak lanjut lagi. Oke, jadi ini juga merupakan PR bagi kita semua yang terutama bagi diri saya sendiri juga. Ketika melakukan suatu perubahan karena yang lebih baik, yang paling bisa itu konsistennya, mempertahankannya. Jadi kita mesti memang dukungan Pak dari lingkungan sekitar kita, apalagi rekan-rekan kita untuk konsisten dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Saling mengingatkan sih, tapi jangan juga kalau diingatkan sih dijadikan teman. Dan kita saling mengingatkan ya Bapak Ibu guru sebagai rekan yang baik, alangkah baiknya kolaborasi terus kita jaga dan kita pupuk
ke teman-temannya di sekolah, dia bawa ke guru-gurunya di sekolah. Oke, seperti studi kasus biasanya, Ibu Zulaika adalah guru wali kelas 9. Sedang Ibu menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih alasannya Tommy melakukan hal itu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, Pak Misbah. Ya, mungkin terima kasih atas kesempatannya. Mungkin alasan Tommy melakukan itu karena mungkin dari orang tuanya tidak memberikan uang jajan kepada Tommy, atau mungkin kondisi di rumahnya itu, ya maksudnya Tommy ini termasuk golongan yang ke bawah, kurang mampu. Kemudian apa yang Anda lakukan? Kalau saya mungkin meminta siswa yang lain atau yang mempunyai modal untuk dibagikan, berbagi, ya seluruh teman yang lain berbagi. Oke, seperti sekali tanggapannya dari Bapak. Ada yang lain? Bapak Ibu guru pendapatnya? Kira-kira kalau kita ada di posisinya Ibu Zulaika, apa yang mau kita lakukan? Kemudian dasar apa yang kira-kira Tommy yang perlu dia dapatkan atau tidak terpenuhi kebutuhannya? Oke, saya bercerita sedikit ya Pak. Kalau di kelas saya juga ada anak yang seperti ini, tetapi dia tidak memaksa, tidak sampai menutup di temannya. Tetapi keadaannya itu yang sudah seakan-akan kayak, masa dong Pak? Oke ya Bu, kenapa? Kalau menurut saya faktor penyebab dia memaksa bisa juga karena faktor dia tahan, tapi belum tentu juga itu salah satu faktor. Hanya masalah faktor, tapi bisa jadi walaupun dia punya bekal, tapi dia tetap memaksa ingin mengambil punyanya temannya. Kalau seperti itu mungkin dia kurang kebutuhan dasarnya yang kategori penguasaan. Dia ingin menguasai apa yang temannya miliki. tidak ada pada dirinya, dia ingin mencari lagi yang lain. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Masih ada teman-teman? Bapak Ibu guru yang lain? Atau ada yang ingin bercerita? Siapa tahu ada di kelasnya kasusnya sama seperti Tommy? Kalau saya di kelas saya ada seperti ini. Ada satu dua siswa yang ketika mengenai temannya, dia juga seringkali meminta bekal dari temannya. Siapa tahu ketika Bapak masih salah satu kelas mengajar ada yang terjadi demikian. Oke, kita analisis ya. Di sini studi kasusnya mengenai Tommy. Alasan pertama, mungkin ada beberapa alasan kenapa Tommy melakukan hal demikian. Alasan pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ketika orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang Tommy berusaha ini yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Karena kalau kita lapar, bagaimana perasaannya kira-kira kalau kita lapar? Tidak baik untuk melakukan kegiatan. Jadi di sini Tommy alasan yang pertama bisa saja karena dia memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Karena di rumahnya tidak terpenuhi, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Seperti itu. Kemudian bisa saja alasan yang kedua adalah karena dia ingin mencari perhatian. Kenapa dia ingin mencari perhatian? Karena di rumahnya mungkin orang tuanya kurang mendapatkan kasih sayang. Sehingga kalau mencari perhatian di kelas, ketika teman-temannya
ibu guru dan teman kami memperhatikan bahwa artinya sehingga dia memenuhi kebutuhan yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima di lingkungannya. Kemudian alasan yang ketiga, bisa saja karena dia takut, teman-temannya takut ya, dan dia ingin menuruti keinginannya tahun ini. Jadi sama seperti yang kita jawab bahwa kebutuhan dasar penguasaan. Jadi dia tahun ini merasa temannya jadi takut kalau dia memaksa untuk meminta berlalu. Jadi dia dikasih temannya harus aku minta nasi. Jadi dia merasa itu bahwa kebutuhan dasar ini semua ketika dia melakukan tindakan demikian. Begitu. Kemudian alasan yang keempat, bisa saja juga karena bosan di kelas. Dia jenuh dengan kegiatan yang bosan, itu saja. Atau dia juga jenuh dengan makanan yang dibawakan oleh orang tuanya. Masa harus dimakan. Cuma makanya misalnya kalau itu saja, sehingga dia bosan. Dari hal bosannya ini, dia berusaha memenuhi kebutuhannya dan yaitu kebutuhan dasarnya memiliki kebebasan. Apa kira-kira kebebasannya yang dia harapkan di sini? Yaitu mencoba makanan yang lain. Dia ingin mencoba makanan apa saja yang ingin dia rasakan. Ya, penasaran. Penasaran nih kira-kira ini rasanya bagaimana? Karena saya makanan begini terus. Dan yang terakhir adalah bisa saja kebutuhan yang dia ingin penuhi adalah kesenangannya. Dia iseng-iseng yang gangguin temannya. Ada ya yang sebenarnya seperti itu. Ada. Kenapa Bapak? Siapa tahu ada wisata yang iseng-iseng yang gangguin temannya. Karena dia pernah melihat temannya seperti itu. Apalagi kalau temannya saya ibu nggak ganggu nih. Dia biasa kalau dipanggil nih kenapa nak? Tidak ibu bagaimana dia? Ibu kan kalau pada dari ibu cuma tanya. Jadi di sini kebutuhan dasar yang kami ingin penuhi adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Jadi ada beberapa faktor ya. Kita harus mencari tahu, pandai-pandai melihat situasi. Apalagi kalau siswa kita dalam baru 1 tahun kita hadapi, sudah pasti kita tahu ini orangnya bagaimana. Jadi jangan kelasnya yang marahin nih yang mana. Kenapa kami minta punya teman tak? Tidak boleh seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu baik-baik. Tanyakan baik-baik kenapa. Nah, kemudian kalau dia bilang orang tua itu tidak boleh kata inilah tugas kita untuk berdialog dengan orang tua. Jadi ketika kita sudah tahu, kalau bukan tanya lagi orang tuanya, ibu ini ada Tommy temannya katanya tidak berbuka, mungkin itu ada alasannya kenapa Tommy tidak berbuka. Jadi kita dengar lagi alasan dari orang tuanya. Seperti ini ya. Jadi penting sekali kita bersama memang dengan orang tua. Tetapi orang tua yang kita harapkan juga orang tua yang mau diajak kerjasama, bukan orang tua yang cuek, orang tua yang bersabar dengan perkembangan anaknya. Jadi kita bangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, biar kita sama-sama bisa berkolaborasi untuk perkembangan peserta didik kita. Selanjutnya posisi kontrol guru. Nah ini selain di CLP, saya juga pernah mempelajari modulnya di Program Merdeka Mengajar. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang pernah mempelajari modul posisi kontrol guru. Nah kira-kira posisi kontrol guru yang ini sudah terapkan, yang Bapak Ibu sudah terapkan di kelas. Posisi kontrol apa? Kalau saya jujur, saya pernah sebagai guru pemuda. Saya sebagai guru pemuda sekolah saya pernah itu. Pemantau. Saya juga pernah. Saya dulu masih belum konsisten. Saat posisi kontrol itu sebenarnya di mana? Karena berubah-ubah. Ya. Kadang jadi pemuda,
Jadi saya dapat menerapkan ini guru sebagai pemukul. Hanya saja setelah mempelajari ternyata apa yang saya terapkan itu salah. Sehingga saya harus berubah menuju posisi kontrol yang lain. Yang seharusnya seorang pendidik berada di posisi kontrol itu. Sebentar saya jelaskan. Ada? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga termasuk guru yang sebagai pemukul, tapi berkata saya itu memukul berdasarkan apa yang mereka inginkan. Misalkan anak mau mengerjakan PR, katanya jadi apa ini kan lupa singkat. Ya. Karena dia ada keren mau 50 kali, ya sudah dia mereka 50 kali seperti itu. Jadi bagaimana kalau seperti itu? Apakah saya ini termasuk seorang pemukul yang langsung ngomong, keren mau 50 kali, atau saya termasuk di mana ini? Oke, terima kasih Bapak. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ceritakan pengalaman saya di sini adalah yaitu posisi guru sebagai teman. Di sini saat yang tepat menurut saya kita memposisikan diri kita sebagai teman untuk siswa kita adalah pada saat jam istirahat. Nah, di situ kita bisa lebih dekat dengan mereka dan mereka bisa leluasa bercerita kepada kita selayaknya teman. Bahkan yang diceritakan pun adalah masalah yang ada di rumahnya, lingkungan keluarganya, seperti itu. Dan kita bisa menggali lebih banyak lagi tentang latar belakang mereka dengan memposisikan diri kita sebagai teman, seperti itu. Terima kasih. Oke, masih ada Bapak Ibu guru yang lain yang mau berbagi pendapat? Oke, Ibu silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga sama seperti Musri. Saya mengajar kelas 6. Kebanyakan dia sebagai sakubat ya. Sakubat dalam kelas 6. Dari kelas 6 sekarang guru-guru tahu lah bagaimana sikapnya. Jadi pada saat biasa anak-anak itu pasti melakukan salah ya. Kita menegur, jadi dia salah kayak menegur. Tapi pada saat itu kita posisikan jadi teman. Dia boleh bercerita apapun ke Bu Guru, nanti Bu Guru memberikan nasihat bagaimana solusinya. Apalagi bagaimana cara menghadapi masa-masa pubertas seperti ini. Oke, terima kasih. Masih ada Pak ya, Bapak? Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang ada 5 itu cuma satu yang pernah mungkin buat saya. Yang pertama itu saya masuk di dalamnya. Yang pertama ya, saya masuk di dalamnya. Yang kedua saya kurang masuk. Yang ketiga itu saya masuk. Ya, keempat masuk pakai kakinya itu masuk. Yang saya mau jelaskan sini yang ketiga ini sebagai guru sebagai itu saya terapkan ketika saya berada di posisi tambahan pelajaran ada istirahat. Di situ saya memang butuh sebagai teman karena di pramuka ini saya katakan di pramuka. Di pramuka itu tidak ada bahasa guru. Ya bahasa antara adik dengan kakak, antara ayah dengan anak. Jadi di depan di komunitas itu saya sebagai teman ketika saya berada di ekstrakurikuler yaitu di pramuka. Saya berada di tempat itu. Kalau yang lain saya berada di dalam kelas atau sebagai pemain. Itu yang saya katakan. Dan ada poin yang itu mau sebagai teman di mana kita tepat di ekstrakurikuler yaitu di pramuka. Dan memang pramuka mengatakan kakak dengan adik itu bahasanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, luar biasa semuanya pengalaman Bapak Ibu guru berbagi mengenai 5 posisi kontrol guru. Jadi
semua yang Bapak tempatkan dirinya ketika berhadapan dengan murid. Kalau membuat rasa bersalah ini tuh biasanya kita disebabkan karena biasa dibilang tidak dikasihani karena capek atau murid. Itu sebenarnya membuat rasa bersalah. Kalimat seperti itu yang membuat kita merasa ya, sebenarnya sesuatu yang kita lakukan. Biasanya tanpa kita sadari ketika kita mendengarkan kepada berita, biasa kita capek nih, dan kasihan nih, apalagi mungkin di kelas saja. Nah, di kelas saja itu yang baru baca masih baru remaja, karena kurangnya akses dari rumahnya, dari remaja itu kalau remaja sama murid-muridnya. Kalau di kelas tinggi, saya mungkin cenderung dia sebagai temannya, karena masa-masanya umur-umur ini anak-anak sudah beranjak remaja. Jadi kalau guru-guru kelas tinggi itu mungkin menempatkan diri dia itu dalam kontrol sebagai teman. Namun, tahu tidak, Bapak Ibu guru, ternyata posisi kontrol yang diharapkan, yang dimiliki oleh seorang pendidik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Padahal kan kita berharap kalau guru memilihkan dia tak aturan, ternyata itu konsepsi pemikiran kita itu kurang tepat. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Contohnya dalam posisi kontrol yang benar, ketika guru itu berbuat menghati, menyakiti atau menyindir, itu sudah masuk dalam posisi kontrol yang benar. Kalau dia sudah berkata, awas Kina, dilakukan lagi tuh, kalau ada kata awasnya, dia tidak masuk dalam posisi kontrol pemukul. Hasilnya apa Bapak Ibu guru? Maka siswa kita akan memberontak, dia akan menyalahkan orang lain, dan bisa saja dia berusaha untuk menghindari mendapat hukuman dari gurunya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini ketika guru berceramah, kemudian dia berkata, ibu kecewa, seharusnya begini, seharusnya tahu Kina yang mana salah. Itu sudah masuk itu dalam membuat rasa bersalah. Karena tanpa kita sadari, kita spontan mengatakan seperti itu. Kalau ada yang kata bilang, ibu kecewa. Kalau dalam bahasa kita ya, maka ada itu terus kodam capek kuno. Nah, itu sudah masuk dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kira-kira apa juga dampaknya? Nah, dampaknya adalah anak-anak akan menyangkut tidak melakukan ini. Juga anak-anak bisa saja menyembunyikan kesalahannya dan berbohong kepada gurunya ketika ditanya lagi demikian. Jadi kedua posisi ini sebaiknya adalah kita tinggalkan perlahan-lahan ya, tidak bisa langsung berubah menjadi individu atau seperti yang super baik sekali. Kita bertahan itu Bapak, kita lakukan. Posisi kontrol teman. Di sini posisi kontrol ketika dia membuatkan alasan dari murid-muridnya. Kalau dia sudah mengatakan masa tidak mau, ayo nih, lakukan nih, satu kali saja. Jadi dia berbicara ini seolah-olah dia berbicara dengan temannya, karena beranggapan ketika dia berbicara lainnya seorang teman, murid ini bisa lebih terbuka. Jadi di sini kata-katanya dia lebih halus daripada pemukul. Walaupun berbuat rasa bersalah juga halus, tetapi dia berbeda dari kalimatnya. Kalau di sini ada nih unsurnya bilang kecewa ibu, lelahnya ibu, capek. Kalau di posisi teman, dia masih membujuk-bujuk, ayo anak, lakukan demi ibu, masa tidak mau ibu bantu jadi. Kalau berbuat seperti ibu tambah nilai. Kalau berbuat seperti ibu tambah baru tadi kelas, ibu kasih kita. Itu seperti teman, jadi seolah dia mengajak temannya di sini bercerita. Kemudian posisi
berbicara kota, berapa kali kamu bicara kota hari ini? Kemudian apa aturannya? Kalau sampai 3 kali kita bicara kota, atau sampai lagi 3 kali membuat kesalahan. Jadi dia di sini sebagai komandan, dia hukum nih, tapi dapatnya ya berapa kali lagi? Udah lagi, mau sampai sembarangan lagi. Pasti mau gitu ya. Ya, itu biasanya rasanya masalah sama siswanya. Udah sama lagi, berapa kali nih? Jadi itu kita ini dipakai siswanya. Hilang sedenaan. Iya, jadi seolah-olah kita di sini sebagai pengawas. Jangan tinggi, bila kita katakan sampah lagi sampah, itu sudah posisi pemantau. Jadi kita kayak membiayai tindakan-tindakan yang swasta. Nah, yang terakhir ini adalah posisi yang paling diharapkan yang dimiliki oleh seorang pendidik. Kenapa? Karena posisi kontrol yang terakhir ini adalah posisi kontrol diri, bukan posisi kontrol dari luar, tetapi posisi kontrol yang kita harapkan dari siswa muncul dari motivasi dirinya sendiri. Seperti apa posisi kontrol manajer ketika guru memberikan beberapa pertanyaan, tetapi tidak sambil menunjuk-nunjuk, tidak sambil marah-marah, tetapi kita tanya dengan baik dulu, kenapa bisa tidak ikut sambil guru ke sini? Jangan juga di depan teman-teman yang ditanya, karena ketika kita marah-marah yang kita tanya depan teman-temannya, bisa saja dia mengelak atau malu sama teman-teman. Jadi di sini kita tanya kepada anak-anak, apa yang sudah kita yakini di kelasnya, apa yang sudah kita yakini di sekolah, apakah kita bisa kerjakan biar masalah ini bisa kita perbaiki kesalahannya. Jadi kita ajak anak untuk memecahkan masalahnya sendiri, mencari solusi atas apa yang telah dia lakukan. Itulah yang diharapkan. Kenapa? Karena ketika kita berbuat sebagai posisi kontrol manajer, murid bisa melakukan dirinya dari dalam dan menunjukkan motivasinya dari dalam sebagai individu yang positif. Karena dia merasa berhasil, ternyata saya bisa selesaikan masalah. Ternyata saya bisa mengontrol diriku sendiri. Ternyata saya bisa berubah menjadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi inilah posisi kontrol yang diharapkan, yaitu posisi kontrol manajer. Semoga kita semua, Bapak Ibu guru, bisa berada pada posisi kontrol ini. Insya Allah bertahap ya Bapak Ibu. Kemudian ketika sudah menerapkan posisi kontrol manajer ini, minta bantuan sama orang-orang di sekitar kita agar kita tetap konsisten dalam menerapkan posisi kontrol ini. Karena ini merupakan salah satu poin sehingga kalau kita bisa dikatakan menerapkan budaya positif. Ketika seorang pendidik mampu menempatkan dirinya sebagai posisi kontrol manajer. Ketika seorang pendidik mampu menempatkan dirinya di posisi ini, insya Allah kondisi di sekolah, kondisi komunikasi antara murid dan guru itu juga bisa nyaman. Tidak ada lagi tekanan di dalam dirinya siswa. Tidak ada lagi motivasi yang bilang gimana bantu supaya dapat portfolio, dapat bintang, nanti ada juga dapat hadiah. Jadi itu kita mau hindari ya. Kita menerapkan, kita mencoba menerapkan pengendalian diri seorang murid kita. Jadi ya Bapak Ibu, posisi kontrol manajer itu adalah posisi kontrol yang paling menerapkan nilai-nilai kebajikan. Karena di posisi kontrol manajer ini kita mengembalikan lagi kepada siswa. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar atau keyakinan kelas apa yang membuat kira-kira anak-anakku melakukan hal ini, apa yang harus anak-anakku lakukan. Jadi di sini sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, yaitu mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalah.
itu hal yang manusiawi kan. Gak apa-apa, kenapa sih kayak gitu? Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ada lagi, kita bisa nggak menyelesaikan permasalahan ini? Jadi ada beberapa kalimat yang bisa kita terapkan untuk menstabilkan identitas yang ini. Kemudian yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ketika kita berada di tahap validasi tindakan yang salah, maka kita sebagai guru sekaligus orang tua di sekolah harus mengenali dulu kebutuhan murid apa di sini kira-kira yang tidak terpenuhi dengan menanyakan beberapa kalimat ya. Kamu pasti punya alasan nggak kenapa dilakukan hal demikian? Atau bisa saja apa yang penting bagi kita nak sampai-sampai kita lakukan di hal seperti ini. Kemudian bisa juga kamu boleh berusaha menjaga sikap ini, tapi katakan sikap lain yang baru. Tetapi kalau kalimat yang ini tak sikapnya yang baik-baik, jangan bersikap berkelahi. Baru kita pakai kalimat ini, boleh menjaga sikap ini. Kita pakai kalimat ini dengan melihat di kondisi kesalahan yang telah diperbuat oleh seseorang. Kemudian mau kita belajar cara yang lain agar kamu bisa menunjukkan apa yang kamu mau tanpa harus memuji. Jadi ada beberapa kalimat ketika kita mau validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di poin menanyakan keyakinan ini, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita bisa tanyakan di sini, kira-kira ya nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya ya, nilai kedisiplinan Bu. Kalau kalian datang terlambat, kira-kira disepakati tidak nilai kedisiplinan itu? Tidak Bu Guru. Makanya di sini kita bisa menanyakan keyakinan ketika kita sudah mempunyai keyakinan bersama sesuatu. Jadi poin pentingnya buat dulu keyakinan. Ketika sesuatu berbuat kesalahan, ada dasar untuk menanyakan keyakinan yang sudah kita lakukan atas apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ada beberapa kalimat yang bisa kita tanyakan di sini. Kira-kira mau jadi anak yang seperti apa nak kalau kita melakukan hal seperti itu? Kemudian kira-kira kita mau menjadi orang yang seperti apa dan apa yang kita rasakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu Guru? Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana apabila si anak melakukan suatu kesalahan dan dia sudah mengetahui bahwa yang akan dilakukan itu salah dan itu berlangsung berulang-ulang dan terus-menerus seperti itu. Oke, pertanyaannya Ibu bagus sekali. Berarti ini anak sudah melakukan berulang-ulang. Ketika anak ini sudah melakukan berulang-ulang Bapak Ibu Guru, kita tidak mesti berada pada melakukan ketidaktahuan ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, tidak mesti kita melakukan tahap ini. Kita lihat kondisinya seperti yang Ibu tadi tanyakan sudah berulang kali dilakukan. Maka tindakan yang harus kita lakukan itu Ibu, selain kita sudah menanyakan keyakinannya, sudah menanyakan keyakinan yang sudah mereka lakukan, kita lihat lagi background-nya di rumah. Kira-kira apa yang mereka atau apa yang belum terpenuhi di rumahnya. Bisa saja kebiasaan buruknya di rumah dia bawa ke sekolah. Ada hal-hal di rumah bisa saja yang mereka misalnya kurang puas bermain di rumah atau tidak ada adanya di rumah, sampai di sekolah dia bermain keterlaluan sampai kasar dengan temannya. Itu bisa menjadi salah satu faktornya. Jadi bisa itu tindakan yang paling tepat itu berkolaborasi bersama orang tuanya dulu. Tanyakan dulu bagaimana ini anak. Setelah itu baru kita observasi lagi. Kira-kira betul tidak latar belakang di rumahnya dia bawa ke sekolah seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu Guru yang lain? Iya. Ya, oke Ibu, silakan. Terima kasih atas kesempatan dari Sini tadi akhirnya seperti ini.
keyakinan kelas. Ya, saya mau tanya, apakah ada kecil bilang kita harus buat seperti ini, sekian banyak ini? Emang ada poin-poinnya ada ya? Ada yang bilang minimal ini, maksimal seperti ini. Ada bisa diterapkan di kelas. Terima kasih. Untuk masalah keyakinan kelas, Ibu Bapak, itu tidak ada patokannya. Harus 5 poin kah, harus 3 poin kah, tidak. Itu tergantung dari aturan yang sudah berlaku di kelas. Tetapi ya, kondisi dari kelasnya masing-masing. Tetapi untuk menerapkan keyakinan kelas ini, kita harus berpatokan sama aturannya. Aturan ini kita bicarakan kembali dengan siswa dengan murid. Apa yang akan mereka sepakati untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kalau poinnya berapa maksimal tidak ada ini. Yang paling penting itu dalam daftar keyakinan kelas, tuliskan atau tunjukkan kalimat positif yang bisa membangun perilaku positif bagi siswa. Jadi kalau ada aturannya kelas dan tidak boleh ada kata sembarangan, sepakati sama siswa apa kira-kira kalimat positifnya akan bisa dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Seperti itu. Kata-katanya keyakinan apa boleh ajarkan seperti itu. Boleh. Saya membuat sampai di tempatnya. Boleh. Saya mengajak. Jadi poinnya itu tidak ada di berapa 2-3 itu sudah keyakinan kelas. Tergantung kondisi kelas tak berapa yang disepakati. Ada masalah apa itu? Jadi tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Apakah ada konsekuensi diberikan ke siswa jika siswa tersebut melanggar dari keyakinan kelas atau misalkan ya? Oke, kalau konsekuensi tidak ada apa. Kenapa? Karena kita terapkan segitiga restitusi. Anak-anak sendiri yang pecahkan masalahnya. Kita kembalikan kepada anak-anak. Kira-kira kalau belum sama sembarangan, apa yang harus kita lakukan? Kita tuntut siswa, kita tuntut anak-anak untuk mencari, mengucapkan masalahnya sendiri. Jadi bukan konsekuensi namanya, tetapi restitusi. Ya, Tetapi biasa kalau anak cuma seperti itu diberikan mungkin sama orang tua. Biasa mereka juga melakukan lagi. ya, karena itu banyak muncul motivasi dalam dirinya anak-anak. Ya. Jadi Bagaimana caranya? ketika seperti itu, kalau ketika seperti itu melakukan jadi kita percuma dibuat kesempatan Tidak ada Pak yang percuma. Karena kenapa? Yakin dan percaya ada 1-2 orang yang memiliki motivasi dari dalam dirinya Pak. Tidak semua siswa, jadi tidak ada percuma Pak ini keyakinan kelas. Walaupun 1-2 orang, setidaknya sudah ada yang memiliki kesadaran dalam dirinya anak-anak Pak. Jadi jangan dibilang percuma. Jadi ini tugasnya sebagai pendidik. Jangan cepat menyerah, begini, melakukan dengan kesalahan. ya, terkadang itu yang membuat kita itu merasa jenuh ya. Ya, betul. Saya juga pernah merasakan seperti itu berulang-ulang kali. Tetapi kita di sini dituntut untuk sabar. Pertanyaan saya sempat yang membuat seperti ini. Apakah mereka memang sudah betul-betul melaksanakan di sekolahnya atau bagaimana? Ya, kalau seperti itu, kasusnya yang Jangan sampai kita berbuat seperti ini ya, apa ya? Tidak membuat perubahan. makanya Pak, kita di sini diharapkan mencoba dulu menerapkan. Karena saya sudah sendiri merasakan. Saya juga sudah Awalnya siswa saya selalu dapat terlambat, selalu. Tetapi dalam 1 minggu saya juga berkolaborasi dengan kepada orang tuanya. Alhamdulillah, dia sudah ada perubahan tidak terlambat. Kenapa ada terlambat itu hal dia jauh di rumahnya. Tetapi saya mencoba bicara. Jadi di sini juga yang Bapak kalau bicara sama orang tua bagaimana kalimat-kalimat yang bisa apa ya? Bisa sampai ke hatinya. Betul-betul ini guru, bapak guru kalau ada kerjasama untuk perkembangannya. Jangan dicapai apa yang jangan sampai dalam 1 kali jadi bicara sama saya bilang kami sudah. Kalau pun tidak berhasil melalui guru saya
Melakukan itu secara terus-menerus. Kemudian yang paling penting melakukan refleksi. Ketika sudah dilakukan itu, tanyakan dalam diri kita, benar ini jangan begini. Jangan sampai kesalahan itu terjadi pada diri kita sendiri. Kedua tidak berlaku karena ada yang biasa tidak disadari itu kalimat yang menyakiti hatinya anak. Dari situ dia beranggapan suka menghibur. Ketika anak-anak beranggapan tidak suka menghibur, yakin dan percaya bakal susah. Jadi harus melakukan pendekatan dimulai dari awal. Pendekatan dari awal sama anak. Dengan suara anak-anak ini nanti suka dan kita berangkat. Jangan dibangun suasana tertekan sama anak. Bangunlah suasana yang menyenangkan agar anak ini mampu bercerita nyaman cerita sama kita. Jangan biarkan ada paksaan. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Jadi kan sebelum kita masuk ke pembahasan tapi ternyata setelah dilakukan sejarahnya prosesnya sebenarnya kayak banyak yang melanggar, tapi ketika kedua hasilnya dalam bentuk agenda ya atau baik dari bentuknya mereka maupun efektifnya itu ya kadang mereka tidak terima ini biasanya yang tidak terima sehingga muncul sifat-sifat kayak kata-kata tidak terimanya itu seperti ya hal itu sudah berulang-ulang mungkin itu kesalahannya saya sebagai guru sehingga mereka menganggap saya intimidasi atau anak kesayangan ya tidak sehingga sih maksudnya bagaimana caranya itu supaya saya memperbaiki refleksi diri itu supaya tidak terjadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada baiknya Pak sebelum pembelajaran apalagi mungkin di kelas tinggi apa ya yang merasa tidak terima seperti itu biasanya dari kelas tinggi karena mereka sudah beranjak remaja itu lakukan dulu kesepakatan jawab indikator apa yang menjadi penilaian Pak. Tanya sama siswa ini indikator atau kriteria penilaian kemudian standarnya ada di nilai ini. Jadi kalau merasa di bawah standar ada kriteria yang tidak kalian ikuti, ada kriteria yang kalian tidak patuhi seperti itu. Jadi harus ada indikator keberhasilan tak yang harus kita bicarakan juga sama siswa tak agar siswa tak tahu ini bagaimana sih penilaian ini kenapa saya bisa rendah. Jadi ketika sudah kesepakatan dengan anak-anak ini kriteria kalau dia tidak terima kembalikan sama siswa Pak. Kalau dia tidak terima kriterianya kasih siswa kesempatan untuk menyerahkan pendapatnya kriteria seperti apa yang kita harapkan. Jadi di awal pembelajaran indikator keberhasilan kriteria penilaian itu bicarakan bersama siswa biar tidak tahu apa-apa kira-kira yang menjadi fondasi Pak dalam menilai anak. Seperti itu Pak, mungkin masukan dari saya. Masih ada Bapak Ibu guru? Iya, silakan. Jadi ini intinya itu kita tidak perlu lagi memberi hukuman kepada siswa dan juga penghargaan berupa benda seperti itu. Jadi diharapkan siswa yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Kalau siswa itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, Kita tuntut ibu di sini. Kita tidak menekan siswa itu sendiri. Kita memfasilitasi siswa. Tugasnya adalah menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah. dan untuk perusahaan begini, ada biasa kasus seperti ini mungkin yang sudah saya hadapi, stimbuli dan itu bukan satu orang tapi dia berkelompok. Sudah bilang ini, dibilang ini, jadi baku lempar seperti itu, baku bilang-bilang. Kalau Kelas segera ceritanya. para murid seperti ini Bu, mungkin bukan cuma di sekolah kita ya. Di sekolah-sekolah lain juga ada membeli. Ini juga mungkin bukan kesalahan sih, tetapi kita kurang mempromosikan kegiatan yang seperti di sekolah. Makanya mungkin nanti ada pembicaraan dengan kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan nanti bullying sehingga anak-anak tidak mengetahui apa sih dampaknya itu bullying. Kemudian kalau biasanya di dalam satu kelas kita buat lagi diskusi sama
kembalikan lagi tanya satu persatu siswa. Kembali lagi sama keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati sama kakak. Apakah nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati dan apakah mereka terapkan atau tidak? Seperti itu. Makanya fungsinya di keyakinan kelas itu sebenarnya baik sekali untuk berdemokrasi. Silakan Ibu, silakan. Sedikit tambahan tadi saya komentari tentang itu yang berulang-ulang tadi yang menjadi itu. Kalau menurut saya kendala bagi khususnya saya sendiri adalah tentang kebutuhan dasar yang kekuasaan. Yang itu yang paling sulit untuk memecahkan masalahnya, karena kalau misalnya yang kebutuhan itu kasih sayang itu kita bisa komunikasikan dengan orang tua. Tapi kalau masalah kekuasaan ini sudah menaruh kenakalan di saya, karena di situ dia sudah mengerti bahwa ini tidak boleh dilakukan dan masih tetap dia ulangi. Ya itu yang menjadi kendala sangat berat bagi kita. Oke, terima kasih Bu sudah berbagi pengalaman. Saya juga berbagi pengalaman ya. Di sini setelah saya mempelajari modul 1.4 ini ada kasus yang seperti itu yang kami angkat dalam kerja kelompok kami. Kasusnya itu dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di kebutuhan dasar penguasaan. Nah, sarannya itu sarannya itu hari ketika saya kerja kelompok itu kita cari tahu dulu apa kelebihannya ini anak. Ya, ketika kita sudah tahu misalnya anak-anak ini kelebihannya dia ada pada melukis. Nah, kita bimbing anak ini untuk terus meningkatkan minat bakatnya di dalam melukis. Jadi ketika pembelajaran, kemarin pembelajaran tak pakai di metode pembelajaran yang visual. Karena kan ada anak suka gambar ataupun kinestetik karena dia suka gerak-gerak. Jadi itu salah satu caranya itu hari ketika saya mengadakan kerja kelompok. Cari dulu kelebihannya ini anak apa. Karena ketika kita sudah tahu kelebihannya ini anak, kita baguskan anak ini untuk menggunakan ini kelebihannya, mengembangkan ini kelebihannya, sehingga dia lupa akan apa yang tindakannya untuk melampiaskan penguasaannya seperti itu. Jadi cek dulu kelebihannya ini sesuatu. Apa kelebihannya ini sesuatu supaya kita bisa kembangkan, kita bisa pakai waktu istirahatnya ketika dia sudah istirahat maka bila kita bisa panggil ayo nak sama-sama makanan yang kita seperti itu. Masih ada apa Ibu pertanyaannya? Kalau sudah tidak ada, kita berangkat ke kerja kelompok ya. Oke. Kalau kerja kelompoknya apakah sekarang itu diri atau mau dapat diri kerja kelompoknya? Harapan kita Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kelompok dibagi sisi kanan sisi kiri apa saja? Kerja kelompoknya. Sisi kanan dan kiri saja ya, bukan ya. Oke, sisi kanan dan kiri. Berarti ini kelompok satu. Sisi kanan ada pembukaan. Sisi kiri ada Kadi, Robika, Ibu Ika sama Ibu Sufiati. Oke, jadi ada sisi kanan dan sisi kiri, kelompok satu dan kelompok dua. Tugasnya adalah kita akan membuat keyakinan kelas, poster keyakinan kelas. Jadi anggaplah kalian ini sedang berdiskusi di dalam kelas bersama Murita untuk membuat keyakinan kelas. Kalau poinnya terserah Bapak Ibu, bisa 3, 4, 5 atau lebih. Berapa kita mau tuliskan di sini? Caranya kita tulis dulu keyakinan kelas dari sini, kemudian kita hias kertas ini secantik mungkin, sehingga menjadi sebuah poster keyakinan kelas yang menarik. Karena ketika menarik bisa paling sedikit 3 lah, paling sedikit 3 lah. Karena ketika menarik anak-anak juga akan senang membaca ya. Silakan Bapak Ibu. Jadi ada juga bisa saling meminjam warna sama pembaca. Jadi saling berdiskusi. Ya, bisa dihias juga bisa bersatu. masa satu ketemu kata kelasnya di mana ya beda. Satu yang besar-besar hias-hias. Sudah lebih cantik kan?
Bagaimana nih? Ini terus kayak terus Kalau saya itu biasa memayu apa itu? di kelas itu jujur tetapi selalu Marina selalu tapi itu bagus sih. Marina selalu berbuat jujur. Pinang kelas 2. Biasakan Kenapa kelas 2? Siapa tahu ada yang bisa menanya atau pensil silakan digunakan alat tulisnya yang ada untuk membuat poster keinginan. Ada kata motivasinya di situ ada kayak Nah, soal diskusi isi itu. Saya itu juga karena berpendapat itu baik untuk ketika melakukan kajian kelompok banyak pendapat banyak masukan. apa berpendapat jujur? selalulah biasakan lagu utamakan kejujuran. Jadi kita bisa menggambar apa di kertas sehingga posternya ini menarik. Kalau mau banyak juga ada patokannya poin-poinnya. Tinggal di Kebersihan keras tanggung jawab bersama. Biasakan berpendapat jujur. Jadi di sini kita sudah mempraktekkan yang menerapkan pembuatan keinginan itu tidak bisa sendiri, harus ada kesepakatan antara murid dan siswa. Jadi di sini anggaplah ada yang dari guru, ada yang dari murid, Tanggung jawab guru itu saling memberi pendapatnya mengenai keinginan kelas. tanggung jawab bersama. Siapa tahu masih ada yang butuh kertas ya Bapak Ibu. Di sini ada siapa ada kesalahan Berganti yang kita. atau yang bisa biasa. Ganti yang pensiunnya Bupi. Nomor 2 sampai 1. Tanggung jawab bersama. Lagi jujuran. Di sini yang kedua Iya. saling menghargai dan bisa ada muslim saling menghargai. Bagaimana Pak? Atau tambahan kalimat? Nanti dimana kalau misalnya kuota. Biasakan Menghargai. Biasakanlah mengucapkan Biasakan mendengarkan. Hadir di kelas tepat waktu. Habis bagaimana banyak sekali berkas kita nanti. Jadi dari kesempatan perwakilan kelompok maju, kelompok lain bisa memberikan sarannya, masukan ataupun sanggahan. Hadir di kelas tepat waktu. terima kasih. Terima kasih. Permisi. Ada di tempat kata ajaib adalah jika berbuat salah bilang apa. Nah, bisa mungkin yang lain sama temannya menulis dia. Apa saya di sini? Maka di sini kelas 4 ya sudah ada 12 poinnya. Selalu bersiap. Utamakan kebersihan. Ya. Utamakan kebersihan. Utamakan kebersihan. Utamakan kebersihan diri. Iya. Utamakan kebersihan.
Tiga mau. Apa? Ya. Pesanan siapa yang mau? Boleh, dibilang tiga boleh. Tak apa-apa, hari ini sebagai contoh saja ya. Contoh menerapkan keyakinan kelas. Silakan dihias Bapak kalau sudah selesai menuliskan poin-poinnya. Kemudian bisa maju ke depan memaparkan hasil kerja kelompoknya. Dan kelompok lain bisa memberi masukan atau sanggahan. Aku gimana? Sopan santun. Bersikap sopan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Bersikap sopan santun. Apa ini? Dalam setiap kegiatan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kasih nama lain. Setiap kegiatan Iya bisa. Kota itu namanya itu sandal Rasanya tidak mau buat. Oke, ada yang sudah Bapak Ibu. Jadi waktunya 2 menit lagi ya. Kemudian kita memaparkan hasil diskusi kelompok. ini tentang Jadi hasil kerjanya nanti kita akan tampil di depan. mengakui kesalahan. Ganti lagi mana? Ada ke sana ya. Iya, begitu. Kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur atau dan menjelaskan kejadian dengan jujur. Bisa saling bertukar secara pola Bapak Ibu semua. Menjelaskan sesuatu dengan jujur. dan menjelaskan nih. Menjelaskan sesuatu dengan jujur. Menjelaskan kerja kelompoknya. Menjelaskan sesuatu dengan jujur. Nah, kalau Pak Adil itu masukan dari perpus itu harap tenang. Ya. Tenang dalam belajar. Ketika barang kembali ke tempatnya. Kembali ke barang. Kembalikan barang ke posisi semula. Yang paling penting tapi awal-awal Anak laki-laki tolong menolong dalam kebaikan. Masya Allah, kreatif sekali Bapak Ibu. Tolong menolong dalam kebaikan. Jadi kelompok 2 ini banyak banyak. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Lebih banyak lebih baik. Sedikit bukan ngapain nanti pertanyaan teman-teman. Jadi kelompok lain bisa menanggapi, bisa diberi masukan. Bagus itu Pak, ini namanya kayaknya kelas daripada dia tidak selesai Ada kesepakatan setiap hari tidak ada kerja tugasnya karena tidak ada kayaknya kelas. Ya, betul Bapak. Jadi keyakinan kelas kita ini untuk mengontrol sistem. Ya, Selesai tugas. ini juga bisa kita terapkan di
Pentingnya ini untuk disosialisasikan ke orang tua siswa. Dia bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dan makanya ada itu. Kata misalnya kalau kelas 2 harus pastikan membawa semua perlengkapan supaya sampai di sekolah jangan sudah begitu. Baik, nanti ke sini. Baik, pertanyaan terus. Apa ini nadi kue cantik nah. Ada ibu tiap Jadi sampai Bapak Ibu sambil bekerja apa? Sambil mengisi. Ayo terangkan. Biar tambah segar. Berpikir juga sederhana. Biar yang sadar-sadar, apalagi sudah jam-jam kritis menjelang siang, silakan Bapak Ibu dinikmati dulu apa yang ada. Jadi kita tidak boleh ada hadiah. Bukan ada ini, makan. Jadi Juara ini, juara. Jadi tidak boleh ke Hah? nanti kalau iya mereka kelas. Nggak boleh dikasih hadiah. Kalau yang di sini sih masalah yang aturan ya. Kalau itu tujuan sebagai motivasi pencapaian tujuan pembelajaran yang baiknya. Itu mungkin kembali pada diri kita sendiri lagi. Kalau yang akhir semester ini kenaikan kelas, mungkin kriterianya jangan ranking 1 tujuan terbaik. Tapi ada kriteria yang lain yang bersangkutan dengan nilai kebaikan yang sudah diyakini. habis aja di sini. Jadi satu kelompok perwakilan nih, ada yang belum habis kelompok lain. Jadi kita diskusi santai saja Bapak Ibu guru. Oke, 2 menit lagi ya. Rutin saya bawa. Juara 2 jangan lebih dari 1. Kue nggak lagu di sini seri. Itu lagu berat bikin berat apa lagu kupe? Setelah Oke, ada yang bersedia? Kelompok-kelompok yang pertama mau tampil? Balik bang. Jangan. Kita fokus. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, sanggahan ataupun masukan dari kelompok yang lain, kelompok dan maka kelompoknya bisa membantu menjawab ya. Jadi tidak menutup kemungkinan yang lain saja yang menjawab. Bisa dibantu teman kelompok. saya kecil nih. Oke, mantap sekali kelompoknya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Silakan Bapak diwakili kelompoknya untuk mendapatkan hasil diskusi kelompoknya. Kalau sekarang yang kedua. Ada UTP Ada bikin stiker. Juara 2 yang lain juara 1. Oh, juara 1 di sana. Ulang. Oh iya. Semua di situ di kursi Nah, ada. bagi dia. Besok. Oke. Tempelnya video kanan. Di sini Pak biar kelihatan. Ya, konten kreator itu. Dia berdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang insya Allah nanti juara 1. Kelompok 1 yang juara 2. Jadi kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang keyakinan keras berdasarkan keputusan kelompok kami berdua yang kelompok 2.
Jadi di sini yang pertama Bapak Ibu Guru adalah kebersihan kelas tanggung jawab bersama. Kenapa kita ambil kebersihan kelas tanggung jawab bersama? Karena saya pikir bahwa semua guru menambahkan kelasnya bersih. Perasaan enak begitu ketika kita masuk harus bersih. Jadi semangat. Tapi coba kalau misalnya tidak ini yang pertama, baru kita masuk keyakinan kelas suasana kelas itu berubah jadi tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Kenapa kita masukkan saling menghargai Bapak Ibu? Karena khususnya di kelas 2 itu kita berbagai macam di situ, berbagai macam suku, bangsa, kemudian agama ada beberapa. Jadi kita harus saling menghargai. Ini harus dijelaskan kepada siswa bahwa tidak boleh kita membeda-bedakan anak-anak sekalian. Yang ketiga, hadir di kelas tepat waktu. Kenapa kita masukkan hadir di kelas tepat waktu? Karena biasanya banyak yang terlambat. Seharusnya masuk jam 7.15, nanti jam 7.15 berangkat. Nah, ini juga harus disepakati. Yang keempat, bersikap sopan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kenapa kita lakukan ini sangat penting untuk membentuk karakter nanti? Karena ketika sopan santun tidak ada, maka semua yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita itu tidak ada karakter di dalamnya, pendidikan karakternya nol. Yang kelima, mengakui kesalahan dan menjelaskan sesuatu dengan jujur. Ini terkait dengan kejujuran Bapak Ibu. Jadi anak-anak ketika melakukan kesalahan harus berani untuk mengakui kesalahannya, supaya itu menandakan bahwa saya ini jujur. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu, dia jelaskan dengan apa adanya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Nah, itu peserta didik nanti terbentuk karakternya bagus. Yang keenam, selesaikan tugas tepat waktu. Kenapa ini penting? Karena banyak sekali dari siswa kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ketika datang di kelas tidak selesaikan tugasnya, dikasih tinggal lagi, dikasih tambahan waktu 20 menit, 30 menit, kayak bertanya, panas tentang kemarin itu juga pasti tidak selesai. Nah, ini karena kebiasaannya begitu. Kemudian yang terakhir sekali ketika dikasih tugas juga mereka tidak selesaikan tugasnya itu. Mulai kalau pelajaran daring biasa ada yang kerjakan tugas, ada yang tidak kerjakan. Saya kira sekian dari kelompok kami. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanggapi, silahkan ditanggapi. Nanti teman kelompok saya yang harus dijawab. Silahkan Bapak Ibu. Silakan dari kelompok 1 saudara. Masukan, tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan. Saya masukkan, saya tanggapan. Silakan Bapak Ibu memberi masukan atau tanggapan. Oke, masukan dari Ibu. Ya, silahkan. Terima kasih. Yang saya lihat kesepakatan kelasnya ya sudah bagus, cuman sedikit masukan dari saya. Kata-katanya mungkin bisa ditambahkan karena terlalu singkat padat dan Oh jelas. iya, terima kasih. Saling menghargai. Mungkin bisa ditambahkan menghargai orang lain. Itu. Terima kasih. Ada lagi? Ini pertanyaan, sanggahan atau masukan? Tanggapan. Tanggapan. Tanggapannya, oke silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mendengar dan mendengar penjelasan dari kesepakatan keyakinan kelas sudah luar biasa. Saya tadi dikatakan Ibu Sri perlu dipertindak kata-katanya sehingga menyentuh hati dan sudah mencakup semua. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, saya serahkan kepada Bapak. Oke, luar biasa sekali. Sama-sama dua. Oke, dari tadi ada beberapa pengingat itu bisa kita tambahkan ya, saling menghargai antar sesama atau saling menghargai dengan orang lainnya. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok 1 merupakan hasil kelompok yang kerja kelompoknya di depan dan bisa bersenjata kelompok 2 bisa memberi masukan atau sanggahan kepada kelompok 1 ya. Tiga-tiga posisi duduk. Maju. Antos kalau pada sekolah gini kan. Habis saya. Terus saya. Bapak bilang salah polisi. Harus kita membuat bersalah. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok sebelah kanan, kelompok 1. Sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami terkait dengan keyakinan kelas. Ya, di sini kami mengambil poin pertama itu membiasakan berperilaku jujur. Jadi kami di sini meminta atau menyepakati kepada siswa untuk selalu berperilaku jujur dimanapun itu, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ya. Jujur pada diri sendiri maupun jujur pada orang lain. Kemudian selanjutnya di sini ya kami juga ingin agar anak-anak membiasakan. Di sini kami menuliskan biasakan mengucapkan 4 kata ajaib, yaitu permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Di sini sebenarnya ini lebihnya sopan santun, ya, bersikap sopan santun. Kemudian selanjutnya utamakan kebersihan diri dan lingkungan. Nah, di sini kami kenapa tidak menulis dalam kelas, karena itu lebih sempit. Kalau kami sifatnya lebih luas, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Dan di sini kami menambahkan juga kebersihan diri. Jadi bukan cuma lingkungannya dibersihkan, kami mendahulukan dirinya dulu yang harus dibersihkan. Mulai dari pakaiannya harus bersih dan rapi, kemudian tubuh ya harus bersih. Ya, selanjutnya di sini ya, saya tambahkan tadi harus tenang saat belajar. Jadi diharapkan siswa itu tenang dalam belajar, artinya bisa berkeliara, bermain, asalkan terkait dengan materi yang diajarkan di kelas. Kemudian selanjutnya berperilaku disiplin. Di sini tidak spesifik, jadi berperilaku disiplin di sini terkait dengan datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan rumahnya tepat waktu. Jadi tidak panjang-panjang nanti ya, artinya intinya kita ingin menerapkan sikap disiplin di dalam kelas tersebut. Ya, kemudian di sini ada kata-kata yang motivasi yang diberikan agar anak-anak itu ketika melihat keyakinan kelasnya, mereka melihat lagi ada motivasi yang harus mereka harus lakukan di sini, yaitu raihlah cita-citamu dan jadilah pelita masa depan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak, selanjutnya ada tanggapan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, saya kira sudah bagus sekali. Tadi saya jelaskan berperilaku ini yang perlu ditambahkan kesempatan, tapi juga sudah dijelaskan sendiri. Jadi ya, saya kira sudah bagus sekali. Oke, terima kasih. Gambarnya juga sudah mencerdaskan otak cerdas dan alat langsungnya. Kalau kita belum mati ya. Oke, terima kasih kelompok dari kelompok 1 dan tanggapan dari kelompok 2. Jadi intinya di sini kita sudah mengetahui bahwa seperti apa sih kalimat yang akan kita tuangkan di dalam keyakinan kelas. Harapan saya Bapak Ibu Guru, sebentar lagi tahun ajaran baru. Langkah pertama yang kita buat untuk membuat tahun menjadi aman, nyaman, dan kondusif adalah pembuatan keyakinan kelas. Semoga itu dapat terlaksana ya Bapak Ibu Guru. Insyaallah. Oke Bapak Ibu Guru, karena kita sudah berada pada sesi akhir, sesi kerja kelompok kita sudah selesaikan. Kita
Jadi saya harap kita semua bisa berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif khususnya di sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang aman, nyaman, bukan cuma bagi gurunya, tetapi bagi semua warga sekolah. Jadi saling berharap, saling mengharapkan, saling jalin kolaborasi agar budaya positif kita dapat diterapkan. Harus ada kolaborasi yang positif antara guru, antara murid, orang tua, dan semua warga sekolah agar sekolah kita bisa berubah